Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Workshop ataupun kalau teman-teman mau anggap ini kursus juga nggak masalah ya, ini kursus gratis. Kita untuk saya ambil tema ini pembahasan tentang Arduino ya, Arduino untuk pemula, tapi saya ngambil tema auto jago Arduino gitu ya. Dan biasanya pembahasan di Arduino itu biasanya langsung ke Arduino begitu saja. Untuk saat ini saya akan coba ngambil tema untuk awal sesi pertama ya. Kita ngambil yaitu tentang electricity ya, tentang kelistrikan dasar dan juga tentang pengenalan Arduino gitu ya. Nah, nanti sebetulnya lebih tepatnya kita akan kenalan dulu sama Arduino-nya, seperti apa sih Arduino gitu ya, pengertiannya seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Dan nanti kita juga akan membahas tentang electricity ya, tentang kelistrikan dasar. Kalau teman-teman dulu pernah belajar fisika gitu ya, pasti sempat belajar tentang rangkaian paralel, rangkaian seri, arus gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, hari ini kita kan coba mengulang kembali lah. Karena sebetulnya kayak tegangan arus ini tuh dipakai nanti ya ketika kita sudah mulai membuat project gitu. Nah, kalau sekarang teman-teman cuma nyolok-nyolok kabel doang gitu, nggak masalah. Nanti ketika udah mulai bikin project untuk apa namanya, untuk dipasang 24 jam misalkan atau dibikin sebuah produk, itu kalau kita basic kelistrikannya kita nggak paham, itu mungkin kita akan kesulitan gitu ya. Dikarenakan kelistrikan dasar itu sangat penting. Kadang kita ada beberapa project programnya udah jalan gitu ya, rangkaiannya udah oke, tapi dikarenakan apa arusnya atau tegangannya itu nggak sesuai, tiba-tiba nggak bertahan lama gitu. Makanya kita kan bahas dulu tentang kelistrikan ini. Terus nanti juga ada praktek dikit ya untuk memahami rangkaian. Jadi nanti kita praktik sedikit, tapi menggunakan Tinkercad gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa coba pakai online aja. Kita nggak pakai software kayak Proteus gitu ya, tapi kita gunakan software online seperti Tinkercad gitu. Oke, sebelumnya salam kenal teman-teman. Saya Ajang Rahmat. Kesibukan saya penulis ya ataupun author di kelasrobot.com. Saya kadang bikin video juga di YouTube-nya, bikin postingan juga di Instagram gitu ya. Dan untuk saat ini saya mahasiswa informatika di Universitas Cyber Asia ya. Untuk asal ataupun tempat tinggal saya sekarang saya di Sumedang, Jawa Barat. Untuk hobi saya di microcontroller, di project Internet of Things. Kemudian akhir-akhir ini karena ngetren gitu ya, saya juga belajar tentang apa AI ya, artificial intelligence. Dan saya juga coba gabungin gitu ya teknologi antara Internet of Things dengan artificial intelligence tuh. Jadi disebutnya istilahnya itu AIoT gitu ya. Jadi ada istilah baru yang teknologi baru lah gabungan dari IoT dengan AI. Coba saya pelajari gitu ya, seperti itu. Oke, nah kita akan mulai dari pengertian dulu Arduino ya. Jadi kita akan mulai dari apa itu Arduino. Oke, kita mulai dari pengertian. Nah, ini saya mengutip dari website resminya, yaitu dari arduino.cc ya. Sebentar. Nah, oke. Arduino ini adalah sebuah platform ya, elektronik platform terbuka gitu ya. Jadi sebuah platform ataupun sebuah media elektronik yang terbuka open source ya. Open source ini artinya mereka kasih ini skematiknya, ini programnya gitu. Program softwarenya ya. Jadi kalau kita mau bikin software sendiri, bikin Arduino sendiri itu bisa karena mereka kasih secara open source. Nah, terus base-nya dia itu adalah easy to use hardware and software. Jadi dari hardware dan software yang mudah untuk digunakan gitu ya. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan nih, is intended for anyone making interactive project. Nah, ditujukan untuk siapa saja ya. Di sini nggak ditulis untuk anak elektro gitu ya, untuk anak informatika atau untuk apapun, ditulisnya adalah anyone. Jadi untuk siapapun yang ingin membuat sebuah project interaktif gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya Arduino ini sebuah board ya, board Arduino itu bisa digunakan untuk membaca input, misalkan sebuah dari sensor cahaya gitu ya. Kemudian juga bisa dari misalkan dari finger on button gitu, dari jari untuk menekan button, atau juga sebetulnya dia juga bisa bikin misalkan gitu ya, project dari Twitter, pesan Twitter, kemudian digunakan untuk menyalakan sebuah output, misalkan nyalakan motor. Nah itu juga bisa. Kemudian bisa untuk nyalain LED ya, kemudian bisa untuk nge-publish sesuatu ke online ya, kalau kita manggilnya sekarang IoT gitu ya, seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh si Arduino ini. Nah, terus selanjutnya adalah kamu bisa ya, you can tell your board what to do. Kamu bisa ngasih tahu ke board Arduino gitu apa yang harus dilakukan dengan ya mengirimkan set of instruction. Jadi dengan mengirimkan satu set perintah gitu ya ke dalam microcontrollernya ya. Microcontroller ini IC gitu, IC kecil yang kita nanti akan upload program ke dalam IC tersebut ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini sering jadi pertanyaan ya. Ketika kita ngupload program,
kemudian berhasil jalan, kemudian kita ngupload program lagi, itu otomatis program yang lama akan kehilang gitu, akan apa ya disebutnya. Jadi program lama akan kehapus, diganti dengan program yang baru. Jadi kadang suka ada pertanyaan, apakah si program yang masuk ke Arduino itu akan numpuk gitu ya? Nggak akan numpuk, karena program yang lama akan otomatis ditimpah sama program yang baru. Seperti itu ya. Nah, terus to do so you use the Arduino programming. Jadi yang digunakan kita itu adalah Arduino Programming Language. Nah, ini juga sering jadi pertanyaan, Arduino itu sebenarnya pakai bahasa apa gitu? Bahasa C kah? Bahasa C++? Ataukah bahasa Java atau bahasa apa gitu? Nah, sebetulnya Arduino itu pakai bahasa Arduino. Ya, disebutkan di webnya bahwa dia menggunakan Arduino Programming Language. Cuman basicnya adalah dari bahasa C gitu ya. Dari bahasa C, C++ atau dari bahasa APR gitu ya, APRC. Tapi kalau dari bahasanya sendiri ya dia sudah jadi bentuk bahasa pemrograman yang baru ya, yaitu bahasa Arduino. Di mana base-nya sebetulnya dari wiring ya. Base Arduino itu dari wiring. Nah, kemudian untuk software, untuk IDE-nya gitu ya, untuk tempat kita ngoding nanti, itu base-nya dari processing ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita kan microcontroller tuh banyak ya. Dulu sebenarnya banyak microcontroller tuh kayak ada basic stem gitu ya. Ada Inovati, kalau dari Taiwan itu ada Inovati gitu ya, kayak ada Robotino segala macam. Kalau dari Korea ada microcontroller yang dibikin sama perusahaan robotis misalkan. Nah, kenapa kita memilih Arduino yang base-nya tuh dari Italia gitu ya, seperti itu. Nah, ini mengutip kembali dari website resminya. Yang pertama adalah Arduino ini inexpensive ya, artinya tidak mahal gitu ya. Dari harga dia tidak mahal, terutama yang versi clone atau versi kompatibelnya gitu, atau yang dijual di Tokopedia, Shopee segala macam itu inexpensive. Ya kebetulan kalau akhir-akhir ini memang harganya lagi naik lagi ya. Tapi sebetulnya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan microcontroller yang lain gitu ya, atau platform yang lain. Kemudian dia itu cross platform. Jadi teman-teman di sini tidak usah khawatir kalau ada yang pakai Windows, ada yang pakai Mac OS, ataupun ada yang pakai sistem operasi berbasis Linux gitu ya. Misalkan Ubuntu, Debian, Linux, Mint segala macam itu nggak masalah karena Arduino itu support ke semua sistem operasi. Ya kecuali Android. Android tidak support ya. Paling ada pun kayak Bluino gitu ya atau Arduino Droid itu tidak resmi dari Arduino-nya ya. Itu dari bukan resmi dari Arduino-nya. Nah, terus Arduino ini simple ya. Jadi si bahasa pemrogramannya udah simple. Makanya kenapa tidak bisa dibilang bahasa C atau bahasa C++ karena dia udah dibikin bahasa baru yang lebih simple walaupun memang basicnya dari bahasa tersebut gitu ya, seperti itu. Tapi kalau dibandingkan dengan bahasa lamanya ya jauh-jauh banget gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah open source ya. Nah, open source ini jadi si Arduino-nya ketika mengeluarkan produk gitu ya, itu dia ngasih skematik ya sama ngasih source code gitu ya. Jadi teman-teman bisa bikin board sendiri yang persis seperti Arduino-nya karena skematiknya kan dikasih gitu ya. Dan juga teman-teman bisa bikin softwarenya sendiri gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis Arduino. Oke, nah kalau dari board ya Arduino itu banyak sekali jenisnya ya. Contoh ada Arduino Uno, ada Arduino Mega gitu ya, ada Arduino Leonardo, ada Arduino Giro segala macam lah. Pokoknya banyak. Kalau teman-teman buka ke linknya ke sini nih, itu ada banyak lagi jenis-jenis tipe Arduino yang lain gitu ya. Nah, tapi tidak usah khawatir ketika kita mulai belajar, kita bisa pilih salah satu aja. Dan biasanya yang baru pertama kali belajar itu pilihnya Arduino Uno ya. Kita lebih memilih yang ini karena untuk prototype ataupun untuk nyoba-nyoba itu Arduino Uno cocok gitu ya. Dari harganya yang memang tidak terlalu mahal dan juga dari ininya yang lebih kompleks lah kalau kita cuma mau nyoba-nyoba aja gitu ya Arduino Uno. Nah, tapi ketika kita belajar pakai Arduino Uno, kemudian kita mau pindah ke sini itu nggak masalah ya. Jadi secara bahasa pemrograman, secara perintah itu tetap sama gitu ya. Yang membedakan hanya di sini tuh pinnya lebih banyak gitu ya. Kalau di sini mungkin lebih kecil. Ini memorinya lebih besar, yang ini lebih kecil. Perbedaan hanya dari spesifikasinya aja. Contoh aja kayak teman-teman punya laptop gitu ya. Misalkan yang satu laptopnya RAM-nya cuma 2 GB, yang satu RAM-nya 8 GB. Kan kalau kita install pakai OS yang sama gitu ya, kan tetap sama ya cara mengoperasikannya. Yang berbeda hanya yang ini lebih bagus, yang ini lebih rendah gitu. Hanya itu aja sih. Seperti itu. Oke. Nah, terus juga kalau kita lihat dari jenis yang lain ya, kita bisa bedakan Arduino ini dari ori, dari clone dan juga dari versi kompatibel.
Nah, ini yang versi ori, ini yang dari Italinya ya. Kalau teman-teman beli langsung dari Italia atau beli dari Tokopedia, tapi yang import dari Italia gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, ini yang resmi dari Arduino-nya. Warnanya agak hijau-hijau dikit gitu ya. Kemudian di bagian black-nya tuh ada label. Ada labelnya seperti ini. Ini harganya masih ini ya, masih agak lumayan lah ya, seperti itu. Nah, ini Arduino clone, ini Arduino yang sering kita beli gitu ya, atau yang sering umum ada di pasaran. Kenapa saya sebut clone? Karena ini tuh sebetulnya eh, dia mengatakan bahwa ini Arduino versi Arduino, tapi sebetulnya bukan gitu. Nah, makanya di sini masih ada tertulis merek Arduino. Ini harusnya nggak boleh ya, karena Arduino punya trademark, punya hak cipta. Jadi kalau kita mau bikin board sendiri, itu tidak boleh menggunakan logo Arduino, seperti itu. Nah, terus ada yang versi kompatibelnya. Ya, contohnya adalah punyanya Deprobot gitu ya. Ini versi kompatibel. Kenapa saya sebut kompatibel? Karena dia tidak meniru versi aslinya. Artinya dia bikin Arduino tapi dengan nama baru ya. Kalau desainnya boleh nggak apa-apa, sama. Karena kan skematiknya tuh open source ya. Jadi teman-teman kalau nanti ada rencana bikin board sendiri gitu ya, itu boleh desainnya sama. Yang tidak boleh itu adalah mencantumkan logo atau merek Arduino ke dalam boardnya. Jadi teman-teman harus pakai nama sendiri gitu. Kayak contoh ini kan Deprobot Duino gitu ya atau apalah. Jadi seperti itu ya. Jadi harus pakai merek sendiri seperti itu. Oke. Nah, untuk sejarah Arduino, ini saya akan buka websitenya aja ya. Jadi ini kalau di slide cukup panjang. Jadi nanti teman-teman bisa silahkan buka link kalau pengen tahu lebih dalam gitu ya tentang sejarah dari Arduino. Nah, jadi Arduino itu lahir atau muncul dari tesis ya, dari tesis yang dibikin oleh Hernando Barragan ya. Dia sebelum sebetulnya sekarang perusahaannya udah ada namanya Arduino LLC atau Arduino SLR dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya awal mulanya tuh dari Hernando Barragan, dia bikin sebuah tesis gitu ya. Nah, dulu namanya itu sebenarnya bukan Arduino, tapi wiring. Ya, jadi sebelum terkenal Arduino, namanya sebenarnya bukan Arduino, tapi wiring. Nah, ini tahun 2003, teman-teman. Jadi si Hernando Barragan ini dia lagi ngerjain tesisnya gitu ya. Nah, di ini universitasnya ya, di universitas ini. Nah, kemudian ini full tesisnya nih. Jadi teman-teman kalau penasaran sama tesisnya sebetulnya ada. Bisa dicek juga ya. Nah, ini tesisnya. Bisa kita baca-baca juga gitu ya. Ini terbitnya tahun 2004 ya. Tahun 2004. Nah, ini Massimo Mobanzi ini adalah yang sekarang jadi CEO ya ataupun pemilik Arduino. Nah, ini dulu adalah asosiasi prosesornya ya atau mungkin dosennya lah, dosen pembimbingnya gitu. Nah, kemudian eh, yang perlu diperhatikan adalah ya di bagian apa ya di bagian problemnya ya. Nah, di sini di abstraknya gitu ya. Karena kan ketika kita bikin tesis ataupun skripsi itu biasanya dimulai dari masalah. Nah, dari sini bisa ketahuan kalau misalkan masalah pada saat itu yang terjadi adalah karena kan dia itu bukan dari Universitas Elektro atau juga bukan dari Universitas Informatika gitu, tapi dia dari Universitas Desain. Ya, dari universitas yang bikin desain. Nah, pada saat itu ya, kalau teman-teman bisa baca dari sini ya, pada saat itu orang-orang yang desain gitu ya, pengen belajar tentang digitalnya gitu ya. Jadi pengen bikin desain secara digital. Cuman pada saat itu untuk teknologi ataupun pemrograman untuk elektronik itu masih hanya untuk orang yang engineering aja gitu, hanya untuk orang robotik aja. Ya hanya untuk orang yang ngerti teknis lah. Jadi untuk orang yang desain itu masih susah gitu untuk belajar pemrograman ke microcontroller gitu ya atau ke elektronik prototyping. Nah, makanya dibikinlah maka dibutuhkan gitu ya sebuah elektronik desain dan programmingnya yang powerful tapi mudah untuk digunakan oleh semua orang gitu ya. Jadi orang yang tidak ada basic elektro ataupun tidak ada basic informatika itu bisa bikin sebuah project yang interaktif gitu ya. Awal mulanya dari situ. Oke. Nah, terus selanjutnya ini kalau ke bawah lagi nih ada ya. Nah, yang dibikin sama Hernando Barragan itu kayak contoh kalau teman-teman sering pakai di Arduino pin mode, digital read ini kalau yang baru ya, nanti kita lebih sering menggunakan perintah-perintah ini ya. Pin mode, digital read, digital write, analog read gitu ya. Nah, ini ditulis oleh Hernando Barragan. Oke. Nah, ini prototipe pertama bentuknya seperti ini. Ini masih pakai desain dari Parallax ya. Nah, ini Arduino pertama nih. Kemudian ini yang udah prototipe yang keduanya, ini pakai Atmel RV408 tapi ini masih mahal. Nah, terus ini wiring versi pertama ya. Yang versi selanjutnya lah. Nah, ini udah mulai bagus dan mulai di sana tuh udah mulai dipakai lah untuk sistem pembelajaran gitu ya pada saat itu. Oke.
Nah, terus sampai akhirnya sebetulnya sampai pada akhirnya si Arduino tuh dimulai gitu ya. Kemudian eh, di sini sebetulnya kalau teman-teman baca lebih ini ya tentang sejarah ini agak gelap juga ya. Karena orang yang bikin Arduino-nya atau orang yang bikin wiring gitu ya, itu nggak dilibatkan atau tidak dimasukkan ke dalam tim Arduino yang sekarang gitu. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca-baca sendiri aja ya. Pakai Google Translate misalkan kalau nggak bisa bahasa Inggris ya masalah. Oke, sudah ya, itu untuk sejarah dari Arduino. Kita lanjut ke selanjutnya. Silakan dibaca-baca aja kalau penasaran gitu ya tentang Arduino history. Oke, nah selanjutnya ini saya akan menjelaskan tadi kan pengertian udah ya, terus sejarah udah dan kenapa kita harus pilih Arduino juga sudah. Nah sekarang Arduino ini bisa dibuat apa aja ya. Nah ini saya coba bikin slide ini supaya ke teman-teman nanti kadang masih ada aja yang berpikir Arduino itu cuma sebatas mainan gitu ya. Jadi cuma bisa untuk rantai bikin prototipe, hanya untuk mainan dan segala macam, hanya untuk hobi aja gitu. Ini saya coba tunjukin, jadi ada beberapa project yang mau saya tunjukin yang pernah saya bikin gitu ya. Dan saya mau ngasih tahu kalau Arduino tuh nggak cuma mainan loh. Ini Arduino tuh bisa jadi sebuah produk, bisa jadi sebuah project yang bagus gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, ini sebuah project di tahun 2017 ya, tahun 2017, ini di acara Popcorn Asia. Jadi satu acara yang cukup besar ya, karena ini kan satu Asia. Jadi yang saya lakukan adalah saya bikin sebuah LCD di dalam sebuah piala ya. Jadi ada acara award gitu buat para apa ya, buat para yang hobi di bidang komik gitu ya dan lain sebagainya. Dan yang saya lakukan adalah membuat sebuah LCD di sini. Jadi kan kalau biasanya award tuh cuma ada tampilan biasa gitu ya segala macam. Kalau di sini ada tampilan LCD-nya. Jadi selain ada tulisan nama orang yang dapat awardnya, itu ada kayak animasi-animasinya segala macam lah. Seperti itu ya. Ini tahun 2017. Dan ini cukup cukup apa ya? Cukup was-was ya ketika saya bikin karena ini antara baterainya harus kuat, ini kan pakai baterai ya, kemudian di casnya. Ya kita kan nggak mau ya ketika di panggung tiba-tiba mati gitu ya. Tiba-tiba mati. Nah ini benar-benar apa nah, benar-benar dipersiapkan dari awal mengenai tegangannya seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah robot angklung. Ini awal mulanya saya kerjakan di perusahaan Robotic Explorer ya. Ketika saya bekerja, saya bikin robot angklung sama tim yang lain lah. Ada banyak timnya, ada beberapa orang yang mengerjakan robot angklung. Jadi kita bikin untuk sarana hiburan, ya untuk sarana hiburan apa namanya untuk bikin angklung yang otomatis nyala gitu ya, seperti itu. Oke, terus project monitoring hidroponik. Nah, Arduino juga memungkinkan nih untuk sebuah project monitoring yang mana 24 jam gitu ya. 24 jam nyalanya ya. Ini sayangnya ini saya sempat ada kerjasama dengan Telkom ya. Cuman sayangnya ini nggak sampai selesai. Ya ini karena projectnya waktu itu butuh AI segala macam lah, jadi tidak sampai selesai. Oke, terus juga bisa digunakan untuk project robotik ya. Tapi untuk jenis robotnya itu nggak cuma yang ukuran kecil gitu ya, tapi untuk yang saya pernah coba sama tim bikin ini ukurannya hampir setengah manusia ya. Jadi untuk project yang ukurannya besar pun atau untuk robotnya yang butuh motor besar gitu ya, servo yang besar itu bisa. Ya ini motor droid ya, ini salah satu produk. Ini biasanya saya tawarkan ke anak otomotif gitu ya untuk hobi otomotif dan ini bisa dijual gitu dan bisa aman juga seperti itu. Nah, terus ini ada juga yang bikin 3D print. Ini dari rekan saya ya. Ini ada teman saya P Project, dia bikin di Sumedang juga sebetulnya base-nya dan dia bikin 3D printer menggunakan microcontroller Arduino. Jadi si otaknya yang ngejalanin si 3D print ini itu Arduino gitu ya. Dan ini aman, ya dipakai 24 jam, itu aman, si microcontrollernya aman gitu, kuat ya. Nah, terus dia juga bikin sensi router ya. Jadi sampai sini teman-teman bahwa eh, kalau misalkan masih berpikir bahwa Arduino itu cuma untuk mainan, sebetulnya nggak benar juga gitu ya. Karena faktanya saya dan beberapa rekan-rekan saya sudah pernah bikin project Arduino untuk yang bukan mainannya gitu. Udah bikin produk, udah bikin project untuk 24 jam dan sebagainya. Jadi aman gitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman belajar Arduino ya. Walaupun apa ya istilahnya Arduino itu kan mudah gitu ya. Tapi walaupun mudah ya tetap powerful gitu ya. Tidak kalah lah dengan bahasa pemrograman atau microcontroller yang lain seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke materi teknisnya ya. Kita akan mulai, tadi kan sudah pengenalan Arduino. Sekarang kita coba ke kelistrikan dasarnya ya. Ini saya akan coba pelan-pelan untuk membahasnya. Nanti supaya teman-teman yang khususnya ya, yang tidak punya basic elektro, gitu ya, bisa memahami tentang kelistrikan dasar ini. Seperti itu. Oke, nah
Ini intermezzo, ini pengenalannya aja ya. Jadi untuk saat ini di kehidupan kita sekarang gitu ya, listrik itu udah jadi kebutuhan pokok ya teman-teman. Kayak di lampu gitu ya, di TV, di untuk ngecas HP, untuk AC, untuk komputer dan lain sebagainya itu udah butuh listrik gitu ya. Jadi kalau dulu itu kita butuh makan, butuh tempat tinggal dan untuk butuh pakaian. Nah sekarang tuh sebetulnya listrik juga termasuk ke dalam bagian kebutuhan tersebut gitu ya, ke dalam kebutuhan primer. Nah, kita akan mulai dari pengertian listriknya dulu ya. Nah, menurut KBBI, listrik ini adalah energi yang muncul dikarenakan terjadinya gesekan atau sebab dari proses fisika ya. Jadi listrik ini dari mana asalnya gitu ya. Nah, kalau menurut KBBI itu munculnya itu dari terjadinya gesekan ya atau melalui proses fisika. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar quote dari Michael Faraday gitu ya, dia mengatakan bahwa medan medan elektromagnetik itu perubahan medan elektromagnetik itu bisa menghasilkan arus listrik ya. Nah, itu yang disebut dengan generator gitu ya, yang kita pakai. Kalau teman-teman misalkan nyalain dinamo gitu ya, Tamiya dulu kalau pernah main Tamiya, itu kalau kita pakai listrik, itu si dinamonya akan gerak kan ya, akan bergerak. Nah, kalau kita balikin, kita putar si dinamonya, itu akan menghasilkan listrik. Seperti itu ya, itu awal mula munculnya listrik. Walaupun mungkin ada cara lain ya, kalau sekarang kan ada solar panel, kemudian ada dari apa namanya dari buah-buahan dan lain sebagainya. Ada cara lain lah selain itu yang menghasilkan listrik. Tapi umumnya kita menggunakan cara yang pertama itu ya dari generator. Jadi dari tenaga gerak gitu ya, seperti itu. Kalau nantinya tenaga geraknya bebas mau pakai angin gitu ya, mau pakai air, tapi intinya kan menggerakkan si generatornya itu, gitu ya. Seperti itulah intinya ya. Oke. Nah, terus listrik ini terbagi jadi dua jenis, teman-teman. Ada listrik statis, ya, listrik dengan muatan tetap ya atau statis. Nah, listrik statis ini teman-teman dulu pasti pernah nyoba ya. Ini kalau lihat gambar yang di sini, ini bisa lihat rambutnya. Ini adalah salah satu contoh dari listrik statis gitu ya. Kalau kita tangan kita gitu ya, kemudian gesek-gesekan ke mistar, misalkan kan itu juga menghasilkan listrik statis. Nah, tapi listriknya itu tidak bergerak ya. Jadi dia diam di tempat ya. Seperti itu. Nah, ini ada satu alat ya yang pernah saya coba bikin atau pernah saya coba teliti. Ini namanya IMF. Nah, IMF ini singkatan dari kepanjangan dari Electronic Magnetic Field ya. Nah, ini electronic magnetic field ini adalah bisa digunakan untuk deteksi listrik ya, termasuk untuk deteksi arus listrik statis. Jadi kalau misalkan teman-teman sentuh tangan ke alat ini, walaupun gak nyentuh ya, cuman ada jarak sekian gitu ke antenanya, itu dia bisa mendeteksi arus listrik yang ada di tangan kita. Nah, terus juga dia bisa mendeteksi arus listrik yang ngalir gitu ya, seperti itu. Nah, dari dari ilmu atau dari pengetahuan tentang listrik ini gitu ya, kita bisa menyimpulkan gitu ya, atau teman-teman yang lain kalau teman-teman nyari gitu ya, itu bisa menyimpulkan bahwa si listrik alat ini tuh bisa mendeteksi hantu juga. Nah, ini nggak tahu kenapa teman-teman bisa cari sendiri aja. Jadi si alat ini tuh selain bisa deteksi listrik, dia bisa deteksi hantu ya. Dengan anggapan kan kalau kita ini mungkin hanya bercanda aja ya. Dengan anggapan kalau kita lagi kalau kita lagi takut gitu ya, lagi merinding, itu kan si bulu-bulu kita itu berdiri ya. Nah, itu kita anggap bahwa hantu ini adalah listrik statis seperti itu ya. Coba aja cari-cari teman-teman ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah listrik dinamis. Jadi listrik dinamis ini kebalikannya dari listrik statis ya. Ini adalah listrik yang bergerak. Ini maaf saya salah tulis ya. Ini harusnya listrik dinamis atau listrik tidak statis. Jadi kebalikan dari statis gitu ya. Nah, ini listriknya gerak ya. Ini misalkan dari positif ya, gerak jalan ke negatif ya, seperti itu ya. Dari positif kemudian gerak ke negatif. Jadi ngalir terus si listriknya itu, tidak diam di tempat. Nah, listrik statis ini, listrik dinamis ini itu dibedakan menjadi dua arus, teman-teman. Ada arus DC, kemudian ada arus AC. Ya, ini kita bahas satu-satu ya. Kalau teman-teman udah paham tentang statis dan dinamis, kita lanjut ke AC dan DC ya. Nah, listrik DC ini kepanjangan dari direct current atau listrik yang arusnya itu searah. Ya, arusnya satu searah. Jadi dari positif ke negatif gitu ya. Nah, salah satu contoh listrik DC itu kayak baterai gitu ya, kayak adaptor itu listrik kayak aki yang ada di motor, acu gitu ya. Itu adalah listrik DC. Arusnya searah dan juga ada positif negatifnya.
Ya, benar-benar kelihatan positif sama negatifnya gitu. Dan teman-teman kalau di DC tentu saja kita tidak boleh kebalik ya, memasang antara positif dengan negatif gitu ya. Nanti bisa ya bisa nggak jalan atau bisa konslet gitu ya si ininya. Ini listriknya yang arusnya searah. Nah, terus ada listrik arusnya AC. Ini kebalikannya. Ini namanya alternating current. Nah, ini ada listrik yang arusnya tuh bolak-balik. Ya, jadi kalau tadi si DC itu kan searah ya, searah dia itu. Kalau ini tuh bolak-balik. Ya, bolak-balik dia itu. Oke, nah untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat gambar ini. Ini untuk listrik DC, ya untuk direct current. Nah, ini sumber tegangannya misalkan baterai ya. Nah, ini arusnya dari sini ke sini. Tuh. Jadi ini searah gitu. Sebetulnya yang tepat dari sini ke sini sih, ini salah gambarnya. Dari sini ke sini ya. Kayak gitu. Jadi si positif negatifnya itu nggak boleh kebalik ya, karena searah. Nah, kalau misalkan AC ini nggak searah, ini bolak-balik. Ya ini bolak-balik ya. Jadi teman-teman kalau misalkan masang colokan ya ke PLN itu mau dicolok gimana pun tetap nggak masalah kan karena memang harusnya bolak-balik ya. Itu mungkin perbedaan antara DC dengan AC ya seperti itu. Oke, semoga bisa memahami ya sampai sini. Kita lanjut sekarang ke tegangan. Nah, tegangan ini adalah perbedaan potensial energi ya, perbedaan potensial energi di antara dua poin dalam satu rangkaian. Nah, poinnya poin yang mana aja? Poinnya adalah poin plus sama poin minus. Nah, ini ada perbedaan potensialnya dari mana? Misalkan gini, bagian plus misalkan 5 volt, bagian minus ground ya tentu 0 volt ya. Nah, berarti perbedaan potensialnya adalah 5 volt. Nah, itu yang disebut dengan perbedaan potensial gitu ya, di antara satu titik ini dengan titik ini. Nah, nanti kita saya coba jelaskan pakai versi lain ya. Nah, saya coba jelaskan pakai versi air ya. Jadi voltage ini kalau misalkan di air gitu, di aliran air, itu teman-teman bisa ibaratkan seperti ini. Nah, ini tegangan itu ibaratnya air itu berada di posisi mana? Air itu dimulai dari setinggi apa gitu. Nah, ini jadi semakin tinggi air ya tentu tegangan yang ke bawahnya itu semakin tinggi juga gitu ya. Seperti itu. Misalkan kalau misalkan airnya itu mulai dari sini ya berarti tegangannya lebih rendah ya. Kalau airnya lebih dimulai dari atas misalkan dari sini gitu ya, nah berarti tegangannya lebih besar. Ya kalau diibaratkan air seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya adalah arus. Jadi arus ini adalah aliran muatan listrik ya dari satu titik ke titik yang lain. Ya, kalau misalkan kita sebutkan ini ya berarti dari positif ke negatif ya. Dari misalkan tegangan 5 volt ke ground gitu ya. Ke tegangan 0 volt. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya, ini ada plus, ada minus. Nah, arus itu adalah yang ngalir. Nah, yang ngalir ke sini. Kalau tegangan itu adalah perbedaan antara plus dan minus ya. Misalkan plusnya 5 volt, minusnya ground gitu ya, atau 0 volt. Nah, kalau arus itu yang ngalir ini. Yang ngalir ke sini itu arus. Nah, kalau kita ibaratkan, nah ini ya, kalau ibaratkan seperti ini, arus itu ibaratkan kayak pipa yang ukurannya besar atau kecil gitu. Kalau ukurannya lebih besar, ya arusnya itu akan lebih besar keluarnya. Kalau ukurannya lebih kecil, dia juga akan lebih kecil. Nah, tapi teman-teman, kalau misalkan tegangan itu kan tinggi tinggi dari sini ya, tinggi atau enggaknya air ini. Nah, kalau tegangannya lebih besar itu bisa equal atau bisa sama dengan gitu. Walaupun si arusnya ini kecil, bisa lihat ya ini pipanya kecil, yang ini pipanya lebih besar. Tapi dikarenakan yang di sini alirnya lebih rendah, yang ini lebih tinggi, ini kan perbedaan potensial ya, 5 volt sama sekian volt gitu ya. Nah ini bisa jadi sama dengan gitu ya, walaupun arusnya besar dan ininya besar. Ini kalau dirumbusin ya sama aja dengan apa ya, watt ya. Jadi kalau misalkan arusnya 3 ampere, misalkan tegangannya berapa ampere, kalau dikalikan mungkin aja bisa sama gitu. Kayak contoh di sini. Jadi kalau misalkan tegangannya besar walaupun arusnya kecil, ini bisa bisa sama gitu wattnya. Seperti itu ya. Ini ada rumusnya sih, teman-teman bisa pelajari ya. Rumus watt itu kan ampere dikali volt ya. Jadi misalkan di rumah 220 volt, kemudian ampernya misalkan 0, sekian, ya tinggal dikalikan misalkan jadi 100 watt gitu, atau 60 watt dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita lanjut ke selanjutnya. Ini namanya resistansi ya. Ini namanya resistansi. Jadi resistansi ini adalah hambatan pada arus listrik. Ya ini simbolnya ya, simbol di elektronika seperti ini. Jadi resistor lah, kalau kalau paling ininya resistor gitu. Tapi sebetulnya hambatan itu tidak hanya resistor gitu ya, bisa apa aja.
Kabel yang terlalu panjang itu kan juga bisa jadi hambatan. Kabel yang terlalu besar juga bisa jadi hambatan gitu ya. Tidak hanya resistor. Nah, kalau hambatan ini kalau di air ibaratnya seperti ini. Ini yang lancar ya, ini yang lancar, yang hambatannya nggak ada hambatan gitu ya. Ini yang ada hambatannya. Nah, ibarat pipa yang kita kecilin gitu ya. Hambatan seperti itu. Sehingga arus yang masuk menjadi lebih kecil ya kalau kita sudah dikasih hambatan gitu ya, seperti itu. Oke, nah kita akan lanjut ke rangkaian seri dan paralel. Oke, ini praktek ya teman-teman, ini praktek. Biar lebih memahami lah ya tentang rangkaian. Kalau kalau saya coba ngejelasin pakai slide, takutnya kurang paham gitu. Jadi saya coba pakai rangkaian. Tinkercad ya. Ini misalkan saya buka dulu ya. Misalkan saya buka tinkercad.com. Nah nanti teman-teman ini karena bisa bikin 3D juga ya dia. Kita pilih ke yang sirkuit ya. Kita pilih ke yang sirkuit. Nah kita bisa klik create new circuit. Oke. Nah kalau udah masuk ke sini. Nah, di sini ada beberapa komponen ya. Di sini ada beberapa komponen yang bisa kita coba. Kita tidak butuh Arduino karena hari ini kita tidak akan coba. Kalau Arduino nanti kita praktek langsung ke alat aja ya. Kalau ini hanya untuk memahami rangkaian aja. Nah, silakan teman-teman ambil salah satu sumber energi ya. Saya akan ngambil sumber energinya adalah baterai ya. Saya ngambil baterai 9 volt. Ini tinggal di drag aja. Tuh, tinggal diambil kayak gini aja. Ya, nggak susah ya. Tinggal diklik, di drag gitu ya. Digeser tuh. Langsung dapat gitu ya. Kalau mau rotate ini pakai ini ya. Pakai apa? Pakai ini ya. Oh ya, ini pakai untuk rotate pakai ini nih. Oke, gampang ya. Nah, sekarang silakan pilih LED, ambil LED. Oke. Nah, ini anode itu yang positif ya. Anode positif, katode negatif. Oke. Nah, kalau di sini kan positif negatifnya kelihatan ya, ini plus, ini min. Ini yang merah, ini yang merah kan positif ya, ini negatif. Nah, kalau di LED tulisannya anode dan katode. Nah, di sini ini anode itu positif, kita pasang ke kabel positif. Ya, kita coba kayak gini dulu teman-teman. Untuk memahami rangkaian. Ini saya coba ganti warna ya. Untuk ganti warna tinggal ke sini. Nah, ganti red gitu ya. Nah, terus saya pasangkan sekarang yang positifnya. Oke. Uh, iya, boleh gini ya, biar agak rapi. Nah, ini saya kasih warna hitam ya. Oke. Nah, untuk menjalankan simulasinya, teman-teman di sini ada Start Simulation. Nah, ini tinggal diklik aja Start Simulation. Nah, oke, bisa diperhatikan di sini apa si LED-nya kelihatan meledak ya. Kenapa meledak? Dikarenakan ini disebutnya istilahnya itu over voltage ya. Jadi tegangan 9 volt, sementara LED itu kan tidak segitu gitu. LED itu hanya mungkin cuman 1,8 volt, hanya 2 volt gitu ya. Nah, makanya tegangannya over voltage seperti ini ya. Jadi yang masuk ke sini ini kalau teman-teman coba ya 9 volt dimasukin langsung ke LED, ya pasti LED-nya akan meledak gitu ya atau akan mati lah istilahnya. Jadi dikarenakan over voltage ya. Tegangannya kelebihan lah istilahnya seperti itu. Oke. Nah, caranya gimana supaya kita tegangannya nggak kelebihan? Nah, misalkan teman-teman bisa aja pakai baterai yang ini ya, pakai baterai yang ini bisa, ya, pakai baterai yang ini juga bisa. Nih, cara mudahnya gitu ya, kita misalkan pakai baterai yang ini. Pakai baterai yang ukurannya lebih besar, lebih kecil ya. Ini kan 9 volt, yang ini adalah 1,5 volt. Ya. Nah, teman-teman bisa aja menggunakan baterai yang ukuran lebih kecil ini, saya coba simulasikan. Nah, ini nyala, cuman kecil banget nyalanya. Kurang kelihatan. Ya, kurang kelihatan. Kenapa? Karena kurang dayanya. Nah, kalau mau, kita bisa bikin diserikan atau diserikan ya, namanya diserikan. Seperti ini cara serikan tuh. Ini yang 90 kita pinggirkan dulu ya, kita bahas yang ini dulu. Jadi ketika teman-teman nih tegangannya kurang, kalau tadi kan over voltage ya, kalau ini disebutnya under voltage gitu. Jadi si tegangannya tuh rendah gitu ya. Jadi dia tidak bisa sampai si LED-nya nyala. Nah, kita bisa gunakan namanya rangkaian seri. Nah, cara bikin rangkaian seri itu gini. Ini saya copy dulu aja ya.
Atau teman-teman kalau mau ngambil lagi dari sini boleh ya, ngambil lagi dari sini nggak masalah. Nah, cara bikin rangkaian seri itu kita hubungkan positif dengan negatif. Nah, positif yang ini kita hubungkan dengan negatif yang ini. Ini untuk baterai ya, kalau mau bikin rangkaian. Oke. Nah, sekarang yang ini hubungkan ke sini, yang ini hubungkan ke sini. Nah, ini cara bikin rangkaian seri ya. Nah, ini sekarang tegangannya berubah, teman-teman. Karena kita bikin rangkaian seri, tegangannya dia berubah. Sekarang jadi 3 volt. Coba kita lihat ya. Nah, tapi jadi jadi meledak ya karena 3 volt itu kelebihan juga gitu. 1,5 volt kurang, 3 volt ternyata kelebihan. Nah, teman-teman bisa gunakan yang namanya resistor. Ya, kita bisa gunakan yang namanya resistor. Ini positifnya coba saya ganti dulu warnanya. Nah, bisa gunakan resistor. Ya, kita hambat gitu ya si arusnya. Nah, kita coba ya sekarang pakai resistor. Nah, lampunya nyala tapi tidak over voltage ya. Segini cukup. Kalau misalkan ini 1 ohm ya, ini 1 ohm, tuh lihat bisa kelihatannya 1 ohm, 1 kilo ohm, sorry, 1 kilo ohm. Nah, kalau pengen kurang, misalkan terangnya, teman-teman resistornya bisa dikurangin. Misalkan kita set dulu ke ohm ya. Misalkan kita set ke 220 ohm, misalkan ya. Nah, tuh, jadi lebih terang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ternyata kurang terang, berarti hambatnya terlalu besar nih. Kita bisa kecilin dari 1 ohm tadi menjadi 10 ohm. Oke, dari sinilah fungsinya gitu ya, rangkaian seri dan juga di sini juga rangkaian apa namanya hambatan ya, hambatan fungsinya seperti ini. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke sini nih ke 9 volt. Nah 9 volt pun sama teman-teman. Kalau misalkan pengen tidak meledak seperti tadi, kita bisa gunakan hambatan atau resistansi. Jadi gunakan komponennya resistor ya. Komponennya adalah resistor. Nah pasang ke sini. Sorry ini kabelnya saya delete dulu. Oh, saya delete ya, jelek ini. Oke, saya delete. Oh, nggak bisa delete ya, bentar. Coba saya refresh dulu ya. Nah, coba saya delete dulu. Nah, ini positif ke positif. Saya ubah warnanya dulu ya. Ini warna itu hanya tanda aja ya. Jadi kalau teman-teman pakai warna apapun sebetulnya nggak masalah. Cuman kalau misalkan bikin rangkaian supaya kita nggak bingung gitu ya, sebaiknya untuk positif pakai warna merah, untuk negatif pakai warna hitam ya. Biar kita nggak bingung dan biar kita nggak bikin bingung orang lain ya. Kayak gitu. Jadi jangan asal milih warna lah. Tapi nggak ngaruh ke rangkaian ya. Hanya penanda aja. Oke, kita coba. Nah ini nyala ya, cuman ini ada peringatan. Ini nggak over voltage tapi ada peringatan di sini. Ya ini berarti masih kelebihan. Ini tetap nyala sih, cuman nantinya nggak akan awet gitu si LED-nya. Jadi kita bisa naikin si apa namanya si hambatannya, nih resistannya. Ini coba saya pakai yang 550 ohm ya. Nah sekarang aman tuh. Saya pakai 550 ohm aman. Nah teman-teman kalau pengen ngecek bisa pakai di sini tuh ada ini nih, ada multimeter ya. Ada multimeter. Nah, kita bisa cek rangkaian di sini. Sebentar ya, saya coba ke positif, cek voltage dan arusnya. Oke, coba saya jalankan dulu simulasinya. Nah, ini 2 volt tuh, ya. Bisa teman-teman lihat ya. Dari yang awalnya 9 volt, ya, kemudian pakai hambatan, sekarang menjadi 2 volt saja. Jadi yang masuk ke sini itu nggak 9 volt lagi, hanya 2 volt. Kayak gitu ya. Nah ini softwarenya bagus sih teman-teman ya buat simulasi. Kalau teman-teman sebelum coba ke apa namanya, sebelum coba ke alat gitu ya, kalau kita bikin rangkaian takut rusak, teman-teman bisa nyoba pakai simulator seperti ini dulu ya, kayak gitu. Oke, kita coba lihat nih kalau tanpa hambatan seperti apa. Ini saya stop dulu. Ini langsung ya, sekarang tanpa hambatan, langsung. Oke, saya rapihin dulu ya. Ini saya ganti warna merah, yang ini warna merah. Nah kita lihat, kalau tanpa hambatan, nah yang masuk sebetulnya
7,6 volt, tapi nggak 9 volt. Kenapa bisa seperti itu? Karena si LED ini sebetulnya hambatan juga teman-teman. Ini beban juga sebetulnya. Cuman bebannya dia nggak kuat gitu untuk nahan 9 volt ini. Ya, makanya dia apa namanya? Dia butuh resistor. Nah, ada cara lain nggak sih selain nggak pakai resistor? Ada teman-teman. Caranya adalah kita bikin rangkaian seri di LED-nya. Kalau tadi kan kita bikin rangkaian seri di baterainya, nah sekarang kita bikin rangkaian seri di LED-nya. Caranya gini. Nah ini menariknya ya rangkaian elektronik tuh. Kita cuman ubah-ubah dikit rangkaiannya bisa ngatasin masalah gitu. Nah coba tar. Ini saya coba copy ya. Ada dua ya sekarang ya. Nah saya coba dua dulu aja ya. Saya coba dulu aja. Nah seperti yang saya jelaskan untuk bikin rangkaian seri itu positif sama negatif dihubungin. Nah ini ke sini dihubungin. Nah ini baru digabungin. Ini berarti yang positifnya yang ini ya. Positif yang ini yang ground ke sini. Nah kita coba nih. Nah masih meledak ya. Berarti kalau masih meledak masih kurang ya. Kita tambahin lagi LED-nya. Kita tambahin lagi LED-nya, teman-teman. Ya, kita coba langsung banyak aja deh. Misalkan LED-nya 4. Nah, ya, ini saya gabungin. Ini saya gabungin. Nah, kita coba. Nah, sekarang sebetulnya udah aman. Nih, coba saya lihat dulu pakai multimeter ya. Kita coba lihat tegangannya. Saya stop dulu sebentar. Lihat dulu tegangannya yang ini ke sini aja ya. Ke ini positif kan? Positif ke sini, ke anode. Oke, yang ini ke sini. Kita lihat dulu tegangannya. Nah, sekarang tegangannya masih 8 sih. Oke, sebentar. Saya coba tambahin satu lagi ya. Ini sebetulnya ada rumusnya ya. Kalau teman-teman pakai rumus itu lebih enak gitu, tinggal ngitung-ngitung doang. Ini saya coba ini aja, coba-coba aja. Nah, kayak gini. Ya. Jadi ketika masalahnya gitu ya, misalkan teman-teman voltage-nya besar ya, teman-teman bisa bikin rangkaian seri aja. Nah, otomatis misalkan ya si LED ini dia tegangannya hanya bisa 2 volt ya. Misalkan satu LED itu dia kuat 2 volt gitu. Kalau kita bikin seri, berarti ini 55 ini sekarang kuat 10 volt teman-teman. Ya, jadi tegangan yang masuk ke LED yang 5 dibikin seri ini sekarang kuat sampai 10 volt. Kayak gitu. Multitester di sebelah sini, Mas. Agak turun dikit ke bawah ya. Nah, sebelah kanan turun dikit ke bawah ada multitester di sini. Kayak gitu. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau kita bikin di seri ya lebih enaknya gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ke paralel. Tadi seri udah ya, baterai di seri udah. Sekarang kita coba ke paralel. Oke. Paralel itu kalau misalkan di baterai ya, misalkan gini. Kalau di baterai, kalau teman-teman pengen rangkaian paralel untuk baterai gitu ya, itu caranya adalah hubungkan positif dengan positif, negatif dengan negatif. Kalau tadi saya kan positif ke negatif ya. Kalau ini positif dengan positif, negatif dengan negatif. Jadi teman-teman hubungkan ini ke sini. Sorry, positif ke positif, negatif ke negatif. Ini paralel. Bentar. Tapi kita coba dulu aja satu ya. Kita coba dulu satu pakai multitester. Sebentar. Pakai multitester. Ini LED-nya saya matiin dulu ya. Saya hapus dulu, sorry. Kali ini saya hapus dulu. Tapi kita nggak bisa lihat arus sih masalahnya, bentar ya. Kita nggak bisa lihat arus. Coba. Oh bisa. Nah ini arusnya 6 ampere teman-teman. Ya, arus dari sini 6 ampere. Kalau tadi, kalau kita bikin tegangan, apa bikin seri itu si tegangan yang naik, si arus itu tetap teman-teman. Ya kayak tadi baterai tegangannya kan dari 1,5 jadi 3 volt. Terus si LED yang awalnya dia cuma bisa 2 volt, sekarang jadi bisa 10 volt atau 9 volt gitu ya. Nah itu tegangannya yang naik kalau kita bikin rangkaian seri. Nah kalau kita bikin rangkaian paralel, tegangannya itu tetap segitu, tapi si apanya, si ampernya itu naik. Ya kita coba dulu aja ya, kita coba dulu. Ini saya bikin rangkaian seri dari negatif kita pasang ke negatif. Ini saya kasih warna hitam ya. Ini biar rapi. Silakan, ini enak nih buat apa? Buat teman-teman uji coba ya. Sebelum nyoba ke alat langsung, ini oke. Oke, ini negatif saya kasih warna hitam juga.
Nah, ini satu lagi ke positif. Kita lihat ya, kalau dari teori saya, kalau misalkan dibikin seri itu tegangannya yang naik, kalau dibikin paralel itu si ampernya yang naik. Kita coba ya. Nah, benar ya. Si ampernya yang naik. Si tegangan tetap tuh 9 volt. Si ampernya naik, teman-teman. Jadi tujuannya untuk apa ya? Kalau misalkan teman-teman misalkan butuh untuk gerakin motor, khususnya motor DC ini sering terjadi ya, sering kejadian motor DC nggak ngangkat gitu. Nah, itu biasanya tegangan motor DC itu udah tepat 5 volt. Tapi dikarenakan arus dari baterainya itu nggak kuat, sehingga nggak ngangkat. Nah, solusinya adalah teman-teman bisa bikin paralel. Sehingga nanti si ampernya itu jadi lebih besar gitu ya, seperti itu. Karena komponen seperti motor DC itu membutuhkan arus yang besar. Oke, ini untuk rangkaian paralel dan seri ya, seperti itu. Yang baru masuk nanti nanti bisa lihat rekaman aja ya, yang baru masuk. Oke, nah untuk rangkaian paralel di LED bagaimana? Ya, untuk paralel di LED, teman-teman sama aja, sama dengan baterai. Kalau mau bikin rangkaian paralel di LED, jadi cukup apa namanya? Positif sama positif, negatif sama negatif ya, dihubungkan rangkaiannya seperti ini. Ini kan ini katode dulu, negatif dulu ya, negatif dulu. Saya kasih warna hitam, negatif ke negatif, negatif ke negatif. Ya, kalau seri itu aja lah intinya perbedaannya ya. Kalau seri itu positif ke negatif, kalau ini di paralel gitu ya, di paralel. Positif ke positif, negatif ke negatif. Dipasangnya ya. Oke, satu lagi. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba pasang ke sini. Ini saya coba tambahin satu lagi aja ya, 5 ya. Kayak tadi kan 5. Oke, satu lagi. Nah, ini rangkaian paralel. Ini mohon maaf ya kalau rangkaiannya nggak melenceng seperti ini. Oke, sekarang kita coba pakai baterai. Ini saya delete dulu salah satu baterainya. Nah, kita 5 positifnya kita ke sini. Ya, ini kasih warna merah dulu biar bagus. Nah, terus satu lagi negatifnya ke sini. Nah, kalau tadi aman ya. Kalau tadi kita pakai rangkaian seri itu aman. Karena si tegangan yang si LED-nya itu yang awalnya 2 volt menjadi bisa kuat jadi lebih dari 9 volt gitu. Nah, kalau sekarang kita coba. Nah, masih meledak teman-teman semuanya, ya. Kenapa? Karena sekali lagi, rangkaian paralel itu hanya nambah arus gitu. Hanya nambah arus, tidak nambah tegangan. Jadi tegangan ini si LED ini tetap segitu. Ya, kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa bisa dapat solusi lah untuk permasalahan mengenai tegangan di ketika bikin project gitu ya. Seperti itu. Kalau teman-teman ternyata butuh besar tegangannya ya silahkan di seri rangkaiannya. Kalau teman-teman yang dibutuhkan arus yang besarnya silahkan di paralel. Seperti itu. Sudah untuk materinya sudah untuk rangkaian seri dan paralel. Untuk sekarang memang cuma sampai sini.